Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putih sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Haryanto, NIM 22 1041 7585. Saya dari kelas M1 semester 4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban nilai ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Peran Customer Influence terhadap Kinerja Pemasaran. Selanjutnya, adapun latar belakang dari artikel yang saya bahas ini, customer influence sangat penting bagi perusahaan mebel untuk membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran sebagai ukuran kesuksesan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk strategi pemasaran, kreasi nilai pelanggan, dan faktor eksternal. Kreativitas dalam strategi pemasaran, inovasi, orientasi pasar, dan kapabilitas pemasaran juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja bisnis dan pemasaran. Namun penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan atau risk gap dalam pemahaman hubungan antara inovasi pemasaran, orientasi pasar, dan kapabilitas pemasaran dan kinerja pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan konsep baru yang menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan kinerja pemasaran, khususnya dalam konteks industri mebel. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh customer influence terhadap kinerja pemasaran pada perusahaan mebel. Yang kedua, sejauh mana inovasi pemasaran, orientasi pasar, dan kapabilitas pemasaran mempengaruhi kinerja pemasaran perusahaan mebel. Yang ketiga, customer influence berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara inovasi pemasaran, orientasi pasar, kapabilitas pemasaran, dan kinerja pemasaran pada industri mebel. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh customer influence terhadap kinerja pemasaran pada perusahaan mebel. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh inovasi pemasaran, orientasi pasar, dan kapabilitas pemasaran terhadap kinerja pemasaran perusahaan mebel. Yang ketiga, untuk menginvestigasi peran customer influence sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara inovasi pemasaran, orientasi pasar, kapabilitas pemasaran, dan kinerja pemasaran pada industri mebel. Selanjutnya, hubungan antara variabel. Berikut hubungan antara variabel dan pembentukan hipotesis penelitian. Yang pertama, hubungan inovasi pemasaran dan customer influence. Inovasi pemasaran dapat mempengaruhi keterlibatan pelanggan atau customer influence. Hipotesis yang pertama, inovasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap customer influence. Yang kedua, hubungan orientasi pasar dan customer influence. Orientasi pasar dapat mempengaruhi keterlibatan pelanggan. Hipotesis 2, orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap customer influence. Yang ketiga, hubungan kapabilitas pemasaran dan customer influence. Kapabilitas pemasaran dapat berdampak pada keterlibatan pelanggan. Hipotesis 3, kapabilitas pemasaran berpengaruh signifikan terhadap customer influence. Yang keempat, hubungan inovasi pemasaran dan kinerja pemasaran. Inovasi pemasaran dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Hipotesis 4, inovasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang kelima, hubungan kapabilitas pemasaran dan kinerja pemasaran. Kapabilitas pemasaran dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Hipotesis 5, kapabilitas pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang keenam, hubungan orientasi pasar dan kinerja pemasaran. Orientasi pasar dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Hipotesis 6, orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang ketujuh, hubungan customer influence dan kinerja pemasaran. Keterlibatan pelanggan dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Hipotesis 7, customer influence berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Selanjutnya ada hipotesis dan model penelitian. Hipotesis yang pertama, inovasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap customer influence.
Hipotesis yang kedua, orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap customer employment. Hipotesis 3, kapabilitas pemasaran berpengaruh signifikan terhadap customer employment. Hipotesis 4, inovasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis 5, kapabilitas pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis 6, orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis 7, customer employment berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Adapun model penelitiannya, bisa kita lihat seperti di gambar, inovasi pemasaran, orientasi pasar, dan kapabilitas pemasaran sebagai variabel independen, sedangkan customer employment sebagai variabel mediasi, dan kinerja pemasaran sebagai variabel dependen, atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 307 perusahaan mebel ekspor di Kabupaten Jepara. Sampel diambil menggunakan teknik probability sampling, khususnya sampel random sampling, untuk memastikan setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Prosedur pengambilan sampel dilakukan melalui metode undian, di mana nama dan nomor setiap perusahaan ditulis pada kertas terpisah, dilinting dan dimasukkan ke dalam botol untuk kemudian diundi secara acak. Dari proses ini terpilih 171 perusahaan sebagai sampel penelitian. Responden yang mewakili sampel adalah pimpinan dan manajer perusahaan mebel ekspor. Metode analisis utama adalah Structural Equation Modeling atau disingkat SEM. SEM dipilih sebagai metode analisis utama karena memungkinkan pengujian hubungan kompleks antar variabel secara simultan. SEM menggabungkan aspek analisis faktor dan regresi berganda, memungkinkan penelitian untuk menguji hubungan antar variabel laten atau tidak terukur langsung dan variabel telemati. Adalah hasil penelitian. Keterangan CI sama dengan Customer Employment, KIP sama dengan kinerja pemasaran, IP sama dengan inovasi pemasaran, KP sama dengan kapabilitas pemasaran, OP sama dengan orientasi pasar. Yang pertama, pengaruh inovasi pemasaran atau IP terhadap Customer Employment atau CI, estimate sama dengan 0,242. P-value sama dengan 0,002 atau signifikan pada A sama dengan 0,05. Interpretasi IP berpengaruh positif dan signifikan terhadap CI. Yang kedua, pengaruh kapabilitas pemasaran atau KP terhadap Customer Employment atau CI, estimate sama dengan 0,260, P-value 0,007 atau signifikan pada A sama dengan 0,05. Interpretasi KP berpengaruh positif atau signifikan terhadap CI. Yang ketiga, pengaruh orientasi pasar atau OP terhadap Customer Employment atau CI, estimate 0,233, P-value 0,002 atau signifikan pada A sama dengan 0,05. Interpretasi OP berpengaruh positif dan signifikan terhadap CI. Yang keempat, pengaruh kapabilitas pemasaran atau KP terhadap kinerja pemasaran atau KIP, estimate 0,356, P-value sama dengan 0,000 atau signifikan pada A sama dengan 0,05. Interpretasi KP berpengaruh positif atau signifikan terhadap KIP. Pengaruh inovasi pemasaran atau IP terhadap kinerja pemasaran atau KIP, estimate 0,242, P-value sama dengan 0,005 atau signifikan pada A sama dengan 0,05. Interpretasi IP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KIP. Yang keenam, pengaruh orientasi pasar atau OP terhadap kinerja pemasaran atau KIP, estimate sama dengan 0,205, P-value sama dengan 0,014 atau signifikan pada A sama dengan 0,05. Interpretasi OP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KIP. Yang ketujuh atau yang terakhir, pengaruh Customer Employment atau CI terhadap kinerja pemasaran atau KIP, estimate 0,325, P-value sama dengan 0,002 atau signifikan pada A sama dengan 0,05.
interpretasi CI berpengaruh positif dan signifikan terhadap KIP. Selanjutnya, Kesimpulan penelitian yang pertama, inovasi pemasaran, kapabilitas pemasaran, orientasi pasar, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer influence pada perusahaan mebel ekspor di Kabupaten Jepara. Yang kedua, inovasi pemasaran, kapabilitas pemasaran, orientasi pasar, dan customer influence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang ketiga, kapabilitas pemasaran memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja pemasaran, diikuti oleh customer influence. Yang keempat, customer influence berperan sebagai variabel intervening yang menghubungkan inovasi pemasaran, kapabilitas pemasaran, dan orientasi pasar dengan kinerja pemasaran. Yang kelima, semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima menunjukkan kesesuaian model teoritis dengan data empiris. Selanjutnya, kontribusi teoritis. Yang pertama, memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran dalam konteks industri mebel ekspor. Yang kedua, mengintegrasikan konsep inovasi pemasaran, kapabilitas pemasaran, dan orientasi pasar dalam satu model penelitian. Yang ketiga, menunjukkan peran penting customer influence sebagai variabel intervening dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Selanjutnya, kontribusi praktis. Yang pertama, memberikan panduan bagi manajer perusahaan mebel ekspor dalam meningkatkan kinerja pemasaran melalui penguatan kapabilitas pemasaran dan customer influence. Yang kedua, menyoroti pentingnya inovasi pemasaran dan orientasi pasar dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan dan kinerja pemasaran. Yang ketiga, menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam industri mebel ekspor. Kontribusi kebijakan, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam pengembangan industri ekspor, terutama dalam hal peningkatan kapabilitas pemasaran dan inovasi. Terakhir, keterbatasan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan mebel ekspor di Kabupaten Jepara, sehingga generalisasi ke industri atau daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Pengambilan data. Penggunaan kuesioner mungkin membatasi dalam informasi yang diperoleh, terutama terkait aspek-aspek kualitatif dan variabel yang diteliti. Selanjutnya, faktor eksternal. Penelitian ini fokus pada faktor internal perusahaan dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi kinerja pemasaran. Berikutnya, dimensi waktu. Penelitian ini bersifat cross-seksional, sehingga tidak dapat menangkap perubahan dinamis dari variabel-variabel yang diteliti over time. Variabel penelitian, meskipun model penelitian cukup komprehensif, mungkin ada variabel yang relevan, namun tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Teknik analisis. Penggunaan SEM meskipun kuat memiliki asumsi tertentu yang harus dipenuhi dan mungkin membatasi interpretasi kasual dari hubungan antar variabel. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.